Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid Al-Falah Mojoroto Kediri rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puja dan puji syukur selalu kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimmus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan tentang Hajju Abi Bakr As-Siddiq, hajinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhai beliau. Yang mana pembahasan ini sebenarnya adalah sesudah selesai kita mengkaji seluruh peperangan-peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun karena panjangnya sejarah tentang peperangan Nabi dan tidak cukup hanya dikaji 1 sampai 10 pertemuan, maka sebagai selingan, dan ini penting untuk disampaikan agar kaum muslimin tidak salah faham dengan ghazawatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan peperangan-peperangan yang pernah diikuti maupun yang tidak pernah diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah pernah kita haturkan di kajian-kajian yang lalu bahwa peperangan itu memiliki dawabit, aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Dan apabila kita mempelajari peperangan dalam Islam, terlebih kita pelajari al-jihadu fi sabilillah, berjihad memperjuangkan agama Allah dalam rangka li'ila'i kalimatillah, meninggikan kalimat la ilaha illallah, kalimat tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Maka kita dapati di sana jihad itu bukan perbuatan jahat. Jihad adalah amalan yang agung, yang pahalanya surga. Bahkan amalan yang mulia sesudah sholat tepat pada waktunya dan sesudah berbakti kepada kedua orang tua. Nabi SAW satu hari, sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayul a'mali afdal, wahai utusan Allah, amalan apa dalam agama Islam yang paling utama? Faqala, maka beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktunya, bukan salat di luar waktu. Kemudian beliau bertanya lagi, qal thumma ayyun,
Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini adalah luar biasa berjamaah. Ya Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca nusus, nas-nas Al-Qur'an dan hadis, maka di sana didapatkan ternyata seringkali Allah menyebutkan kewajiban, mewajibkan kaum muslimin untuk berbakti kepada kedua orang tuanya sesudah kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Dan Allah mewajibkan, perintahkan kepada kalian, janganlah sekali-kali kalian menyembah kecuali hanya menyembah Allah. Jangan menyembah matahari, jangan menyembah bulan, jangan menyembah bintang-bintang, jangan menyembah jin dan syaitan, jangan menyembah malaikat, jangan menyembah para nabi, jangan menyembah orang-orang soleh wali-walinya Allah, jangan menyembah kuburan-kuburan, jangan menyembah batu-batu, jangan menyembah lautan atau samudera, jangan menyembah punden-punden, jangan menyembah yang bau reksa desa, jangan menyembah buto. Buto itu apa? Raksasa. Seperti penunggunya Gunung Kelut, siapa itu? Butonya siapa itu? Nggak ada yang tahu. Raksasanya namanya apa para jemaah? Siapa namanya? Lembu Suro. Lembu Suro. Suro atau Rabiul Awal? Taib. Itu masih banyak kaum muslimin demikian. Ya, tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Larangan agama, ya. Dan itulah agama kita, berjamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim ini sebenarnya kalau kita betul-betul beragama dengan agama yang benar, maka akidah kita akan lurus. Kita akan betul-betul beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Dan itulah inti dari dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dakwahnya mengajak untuk beribadah menyembah Allah. Makanya tadi dikatakan alla ta'budu illa iyyah. Janganlah kalian menyembah kecuali hanya menyembah kepadanya. Dan ucapan Allah, firman Allah tadi, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah, ini adalah makna dari la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Bil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua hendaknya kalian berbuat ihsan, berbuat baik. Maka lihat ya, yang pertama salat pada waktunya, menyembah Allah. Yang kedua birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan berbakti kepada kedua orang tua ini adalah kewajiban atas setiap muslim dan muslimah, baik yang masih bujangan maupun yang sudah berkeluarga. Kalau kita masih punya orang tua, kita masih punya banyak kesempatan untuk berbakti. Kalau orang tua kita sudah wafat, kesempatan untuk berbaktinya tinggal sedikit. Di antara kesempatan berbakti itu adalah mendoakan kedua orang tuanya, memohonkan ampunan atas keduanya, kemudian bersedekah atas keduanya, kemudian menghajikannya atau mengumrohkannya, kemudian memuliakan kerabat-kerabat, keluarga-keluarga orang tua, kemudian memuliakan orang-orang yang pernah dicintai oleh orang tua kita, teman-temannya, sahabat-sahabatnya. Ini adalah diantara ajaran Islam yang mengajarkan kita untuk berbakti. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bertanya lagi, "Tsumma ayyun? Tsumma ay?" Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, "Al-jihadu fi sabilillah." Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jihad itu amalan yang mulia berjamaah. Dan jihad itu tidak boleh serampangan. Kita tidak boleh berangkat jihad sendiri-sendiri atau bersama pimpinan ormas atau takmir masjid, tidak boleh. Jihad itu harus bersama pemimpin kaum muslimin satu negeri, satu negara. Apakah itu presiden, ataukah itu raja, ataukah itu sultan, ataukah itu amir, ataukah itu perdana menteri, harus dengan pemimpin negara. Kalau pemimpin tidak mengumanduk untuk berjihad, tidak boleh kita berangkat sendiri-sendiri, kecuali jihad difa', jihad membela kehormatan apabila diserang tiba-tiba, bukan jihad hujum. Hujum itu menyerang.
Kalau menyerang harus dengan komando pemimpin kaum muslimin. Kalau difa tanpa menunggu komando, harus kita mempertahankan tanah air kita, jiwa raga kita, kehormatan keluarga kita, harta benda kita. Ini pembahasannya panjang ya. Dan itu sengaja kemarin saya putus dulu, karena kadang orang kalau baru mengikuti kajian saya dikiranya Islam hanya jihad saja. Nanti langsung memberi cap yang buruk kepada agama Islam. Padahal kalau orang faham jihad, dia tidak akan membunuh wanita, dia tidak akan membunuh laki-laki tua yang tidak memanggul senjata, dia tidak akan membunuh anak-anak, dia tidak akan merusak tempat-tempat ibadah selain masjid. Jadi dalam jihad para jamaah tidak boleh merusak tempat ibadah agama lain, karena nanti tinggal dialih fungsikan. Kalau ada patungnya tinggal dibersihkan patungnya, dialih fungsikan. Dalam Islam begitu saja. Dalam Islam tidak boleh merusak tempat ibadah agama lain, karena dikhawatirkan nanti mereka membalas merusak masjid. Dalam jihad tidak boleh mencaci maki sesembahan-sembahan mereka. Dikhawatirkan mereka membalas mencaci maki Allah Subhanahu wa taala, sembahan kita yang benar. Dalam jihad tidak boleh merusak tanam-tanaman, menghancurkan fasilitas-fasilitas umum, tidak boleh para jamaah. Di dalam jihad tidak boleh kita melanggar perjanjian dengan musuh. Jadi kalau ada gencatan senjata, tidak boleh kita melanggarnya. Apabila ada pasukan kita yang melanggar, kita serahkan untuk dihukum sesuai dengan pelanggarannya. Jadi tidak boleh berkhianat dalam berjihad para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Lantas apa hubungan antara hajinya Abu Bakar Siddiq dengan sejarah Nabi? Begini ya para jamaah. Ini saya kupas dari awal, terutama mungkin Bapak-bapak, karena kemarin sempat saya sedikit tes ya. Ternyata pelajaran yang dulu-dulu sudah lupa, karena keselingan kemarin itu kita keselingan pandemi ya. Jadi pandemi betul-betul membuat orang lupa ilmu, lupa diri, lupa anak, lupa istri, lupa suami gitu. Ada loh Pak dan Ibu ya, pandemi ini yang istri dibawa laki-laki lain, lupa dengan anak dan suaminya. Ada laki-laki yang kecantol wanita lain, lupa dengan istri dan keluarganya, anak-anaknya. Jadi begini, sejarah Nabi disebut dengan apa? As-sirah an-nabawiyah, sejarah hidup perjalanan seorang manusia yang agung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dimulai dari kapan? Kalau kita membaca kitab-kitab sirah yang lengkap seperti Ar-Rahiqul Makhtum yang ditulis oleh Syekh Al-Muhaddits Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, seorang ulama ahli hadis dari negeri India, itu bermula dari zaman sebelum masa Islam, sejak zaman Arab Jahiliyah. Bahkan sebelum Nabi Ibrahim diutus itu sudah dibahas, sampai Nabi Ibrahim, sampai Nabi Ismail, sampai lahirnya Rasulullah SAW. Itu sejarah. Kenapa dipelajari itu? Mungkin ada yang masih ingat dan kebanyakan sudah lupa. Kalau tidak dikatakan hilang ingatan. Jadi kebanyakan lupa dari kita. Ada korelasinya, ada hubungannya antara mempelajari sebelum lahir, bahkan jauh sebelum zaman Islam, itu supaya kita tahu perbedaan antara zaman sebelum Islam dengan zaman sesudah masuknya Islam, sesudah datangnya Islam. Supaya kita tahu, kita bisa mengkomparasikan. Apa komparasi Pak? Kok ini kan kuliah umum ini ya. Ini semuanya S1, S2 ini kuliah Pak. Jadi kalau saya di depan ya orang mudengnya, kita tidak bisa membandingkan Pak. Kalau kita tidak tahu zaman sebelum Islam dengan zaman Islam ini, kita kurang bersyukur karena tidak ada apa pembandingnya. Tapi kalau Islam itu seperti apa, wanita itu tidak ada harganya, dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dimuliakan oleh Islam. Rasulullah, suami-suami panjenengan yang ngerti agama memuliakannya. Sebelum Islam rendah sekali kedudukan wanita. Wanita sebelum Islam Pak ya, nun sewu, mohon maaf ini, hanya jadi pemuas nafsu. Hanya jadi apa? Pemuas nafsu. Kalau lahir dikubur hidup-hidup, tidak tahu banyak wanita hidup di alam ini. Bahasa saya, kenapa tidak bisa perang?
zaman sekarang, kalau di tidak bisa, karena cari makan di zaman luar negeri, naik onta, naik kuda, wanita tidak kuat di zaman itu. Wanita kebanyakan di rumah. Kemudian belum lagi wanita tidak dapat warisan, bahkan wanita tubuhnya diwarisi. Naudzubillah min dzalik. Seorang anak mewarisi istri bapaknya. Jangan salah loh ya, dengar loh para jamaah, kalau ngantuk nanti salah. Bukan mewarisi ibunya, istri bapaknya. Jadi misalnya bapaknya punya 2-3 istri, ibunya dia A, B, C itu ibu sambung atau ibu tiri atau apa, istri bapak ya. Itu diwarisi oleh anak laki-lakinya. Naudzubillah min dzalik. Dalam Islam diharamkan, itu mahram kita. Jadi kalau bapak panjenengan menikah lagi, itu adalah ibu sambung, jangan dikatakan ibu tiri. Jangan, Pak. Ibu sambung kita, istri bapak kita yang harus dimuliakan, mahram kita. Kalau saya laki-laki ya, saya kan laki-laki, bapak punya istri lagi, maka itu mahram saya boleh berjabat tangan dengan ibu dari suami istri dari bapak saya boleh memboncengnya, boleh berduaan dengannya, saya wajib memuliakannya. Demikian para jemaah rahmati Allah taala. Islam memuliakan wanita. Di zaman itu, nah kita tahu korelasinya, ya, kita tahu komparasinya, perbandingannya, karena kita tahu sebelum Islam bagaimana, sesudah Islam bagaimana. Luar biasa para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanita itu direndahkan sekali. Bahkan satu laki-laki itu bisa sampai memiliki ratusan wanita, ratusan istri. Tapi di zaman Islam dibatasi, tidak boleh lebih dari 4. Bahkan kalau tidak bisa bersikap adil, tidak boleh menambah lebih dari 1. Kalau tidak mampu bersikap adil. Ini Islam para jemaah. Nah, haji ini ada hubungannya dengan perang. Makanya disebutkan setelah peperangan. Kenapa? Hikmahnya, kalau satu negeri dilanda peperangan terus, kita tidak akan bisa leluasa dan aman damai untuk menjalankan ibadah haji. Panjenengan tahu, beberapa waktu yang lalu sudah lama itu pernah tidak diadakan ibadah haji para jemaah. Dulu sekali. Dan ternyata baru-baru ini juga 2 tahun tidak ada haji. Maksudnya dari luar negeri. Peristiwa-peristiwa ini terjadi. Kalau ini kan pandemi, bukan peperangan. Kalau dulu peperangan. Sampai tidak boleh orang masuk sana, nanti khawatir apa? Terkena imbas efek dari peperangan. Akan banyak jatuh kurban. Dan Islam menjaga yang namanya jiwa, namanya hifdzun nafsi. Ini agama Islam, menjaga jiwa. Bukan haji dilarang, atau bukan haji ini kewajibannya disepelekan, tidak. Tapi untuk menjaga jiwa, kewajiban ini terkadang ditunda terlebih dahulu agar terjaga jiwanya manusia. Karena diantara syarat untuk beribadah haji apa para jemaah? Al-istita'ah. Apa istita'ah? Kemampuan. Mampu apa? Mampu dananya dan mampu perjalanannya. Dan apabila perjalanannya tidak aman, tidak boleh kita berangkat. Nah, beberapa para jemaah ini nyata di zaman ini ya. Dari Indonesia alhamdulillah aman terus perjalanan. Walaupun pandemi kemarin sempat ada penghentian pengiriman jamaah haji. Saya dapat cerita dari negara yang lain, Pak. Saya tidak mau sebutkan ya, karena ini di medsos ya. Ada yang kalau mau haji harus melalui negara muter baru ke sini. Padahal harusnya straight begini ya. Harusnya langsung jalan begini. Tidak bisa lewat negara ini sampai ke sini. Biayanya membengkak berlipat-lipat. Alhamdulillah Indonesia ini boleh dikatakan murah, Pak. Indonesia ini boleh dikatakan murah. Silakan ditanyakan di negara yang lain. 60 juta itu belum bisa berangkat haji. 1 orang loh, Pak. 1 orang belum bisa berangkat ibadah haji. Bahkan panjenengan kalau jujur ya, ini yang ngerti ekonomi ya, mudah-mudahan di sini ada dosen ekonomi. Kalau kita melihat inflasi yang ada di Indonesia setiap tahunnya, biaya haji itu murah. Bahkan pertambahannya itu justru kalau menurut saya itu malah turun. Dilihat dari inflasi setiap tahun. Konten yang paham, saya harus ngomong agak keren dikit dong. Banyak yang ahli-ahli ekonomi, ahli pemerintahan. Sebagian di sini ada yang dulunya jadi hakim. Harus tahu para jemaah.
supaya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Negeri kita ini murah, ya, dan diatur dengan baik. Sebagian negara itu berangkat haji, Pak. Di sana itu terlantar, tahu terlantar? Keleleran. Cari makan sendiri. Saya kadang-kadang itu tidak bisa menahan air mata, Pak. Jamaah haji dari luar negeri itu, mereka sampai ngemis-ngemis di sana. Untuk bisa makan itu ngemis-ngemis, tahu ngemis? Meminta-minta untuk bisa makan. Kita alhamdulillah catering 3 kali, diberi makan 3 kali, tenda ada, yang mengurusi kita ada, tim kesehatan ada. Masya Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah kita perhatian, tapi itulah manusia kurang syukurnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tentang hajinya Abu Bakar Siddiq. Jadi tahu ya korelasi antara kenapa dimasukkan ibadah hajinya Abu Bakar Siddiq ini dengan peperangan. Karena dengan tidak adanya peperangan maka ibadah haji bisa dilaksanakan dengan baik. Maka hendaknya kita menjaga kedamaian negeri ini para jamaah. Kedamaian negeri ini dijaga, kerukunan antar umat beragama dijaga, kerukunan sesama umat Islam dijaga. Kalau tidak ada kedamaian, kita tidak akan bisa beribadah, kita tidak akan bisa leluasa, nikmat, khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hikmah mempelajari sejarah Nabi. Kemudian ya, yang paling penting juga di sebagian tempat itu kajian-kajian tauhid banyak, akidah tidak sedikit, kajian fikih, hukum-hukum Islam sering, kajian tentang rumah tangga sudah biasa, kajian tentang akhlak dan adab juga ada, tapi kajian sirah tidak ada. Nah ini banyak masjid. Makanya masjid ini alhamdulillah takmir masjidnya meminta kepada saya untuk ngaji sirah. Kenapa kita harus mengkaji sirah? Begini, kalau kita tahu perjalanan hidup manusia mulia ini, kita bisa membayangkan ketika kita ingin meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukankah kita wajib mengikuti Nabi? Wajib tidak para jemaah? Wajib. Bukankah beliau adalah teladan yang terbaik? Teladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar telah ada pada diri pribadi Rasulullah suri teladan yang baik. Dan kita tidak akan bisa berislam dengan baik kecuali meneladani siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak mungkin kita lakukan kecuali kita mempelajari as-sirah an-nabawiyah, sejarah Nabi. Karena ini praktek nyata gitu. Karena ilmu para jemaah, mohon maaf ya, ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah itu kalau tidak ada contoh prakteknya, kita tidak akan bisa praktek tahu. Coba ya, bapak-bapak saya ajari tata cara sholat. Pertama, takbiratul ihram, sebelumnya niat dalam hati. Takbiratul ihram, baca istiftah atau iftitah, baca ta'awud, baca al-fatihah. Kemudian tidak ada praktek sholatnya, kita tidak akan bisa sholat dengan benar. Setelah kita belajar ada praktek, kita ikut sholat di masjid, akhirnya kita tahu bagaimana tata cara sholat yang benar. Demikian juga belajar sirah. Kadang-kadang kan panjenengan kalau saya lagi cerita itu kan seperti tergambar di depan mata, kayak sedang nonton film sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Abu Bakar demikian, Rasulullah demikian, Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal di hadapan kita tidak ada beliau ini, orang-orang yang mulia ini. Tapi seperti tergambar di depan kita, bagaimana pribadi-pribadi, sosok-sosok yang mulia yang kita diperintahkan untuk mereka. Lanjutkan ya tentang haji. Wa Bakr radhiyallahu anhu linnasi hajjahum. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu ini melakukan haji untuk mereka, atau ini memberlakukan haji untuk mereka manusia, padahal sebelumnya terlarang atau dilarang oleh kaum musyrikun. Falamma kana yaumun nahri qama Aliyun radhiyallahu anhu, maka ketika datang hari berkurban, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, karena haji itu pasti melewati 10 Dzulhijjah. Dan nanti akan saya jelaskan ya. Insya Allah saya akan bertahap membaca kitab ini
Itu tuntunan haji praktik dan lengkap sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW dari hari per hari. Saya mau sedikit evaluasi ini bapak-bapak yang sudah pernah haji. Yang belum pernah jangan jawab dulu. Yang sudah pernah haji. Haji itu sebenarnya dimulai tanggal berapa Pak? Dimulai manasiknya, bukan dimulai keberangkatannya ya. Manasiknya tanggal berapa Pak? Iya Pak Gito, tanggal 8 Dzulhijjah. Yang sebelah sini tanggal 8 itu disebut hari apa Bapak? Yang sudah pernah haji dulu. Tarwiyah. Tarwiyah itu artinya apa? Waduh ditakoni kok samono nih. Apa Pak? Apa? Enggak, artinya apa tarwiyah itu? Bukan. Tarwiyah itu mengenyangkan diri dengan banyak minum. Karena di waktu itu disuruh kita untuk membekali diri. Jadi tanggal 8 itu disuruh berbekal dengan minuman dan makanan untuk dibuat persiapan melaksanakan ibadah haji dari tanggal 8 nanti sampai tanggal 13 Dzulhijjah kalau mengambil nafar tsani. Jadi tarwiyah itu sebenarnya mengenyangkan diri. Jadi memperbanyak bekal. Karena di saat itu di zaman Rasulullah SAW belum disediakan catering seperti sekarang. Jadi harus membawa bekal sebanyak-banyaknya. Jadi masing-masing jamaah itu bawa bekal sendiri-sendiri pada jamaah. Sekarang alhamdulillah enak. Sama dengan mungkin bapak-bapak yang pernah mondok di zaman dulu, baik yang mondoknya lama maupun yang mondoknya sebentar. Dulu kita di zaman mondok itu masak sendiri Pak. Ini masih ingat ya? Sinten yang nanti mondok zaman dahulu kala ya tahu? Zaman dulu masih mudanya, masih remajanya, masak sendiri. Tidak ada ibu kantin, tidak ada dapur pesantren, tidak ada tukang masak, tidak ada. Masak sendiri. Maka saya alhamdulillah boleh panjenengan tes. Saya bisa masak. Dan istri saya ini satu-satunya wanita yang mengakui masakan saya lebih enak daripada masakan dia. Satu-satunya wanita karena yang tahu. Yang lainnya tidak tahu. Masakan saya mengalahkan enaknya masakan istri. Lah saya pengalaman di pesantren 12 tahun masak loh Pak. Hanya 2 tahunan aja tidak masak. Itu pun sering masak. Maksudnya tidak masak itu ada yang masakkan, tapi sering masak sendiri juga. Lama kita masak. Dan kalau minum kita dulu tidak ada air mateng itu Pak Jawa. Air dimasak tidak ada. Air yang dimasukkan ke dalam panci bekasnya kita menanak nasi, air intip. Air intip, tahu intip? Nah, bukan mengintip. Jadi nasi yang gosong-gosong itu kecoklatan ya, yang menempel di panci yang kita gunakan untuk masak. Dulu belum ada magicom. Ini mas-mas sekarang enak, celek mateng. Orang gosong, dulu lupa menjaga gosong. Lah gosongannya ini dicari gosongannya untuk dituangi air dari. Jadi kita dulu nimba dulu ya, para coba nimba krek begini. Makanya santri dulu kira lumayan sininya Pak. Nimba Pak, serai begitu, habis itu dituang di pancinya. Anget, rasa intip, nikmat sekali. Banyu mentah. Jadi air yang belum dimasak, belum dididihkan. Nah ini seperti ini para jemaah rahmatullah taala. Subhanallah ya. Ketika itu ya, tanggal 10 itu berbekal. Tanggal 10, tanggal 8 apa? Berbekal. Mengambil air sebanyak-banyaknya, membawa makanan. Dan di pagi hari ketika waktu sholat duha itu memulai memasukkan niat untuk apa? Haji. Bagi yang dia berhaji tamattu, dia sudah selesai umroh, dia sudah tahallul dari umroh. Di pagi hari itu dia berikhram untuk melaksanakan ibadah haji. Mandi lebih dahulu. Seperti mandi kita seperti mandi wajib. Setelah mandi bagi laki-laki loh ini ya, bukan ibu-ibu ya. Bagi laki-laki memakai harum-haruman, dioleskan di ketiak, di leher, di selangkangan, di daerah-daerah yang kira-kira mengeluarkan bau tidak sedap, kemudian di kepala,
Kemudian setelah itu baru memakai kain ihram, dan tidak boleh melumuri kain ihram atau menyemprotnya dengan minyak wangi. Kalau terlanjur kain ihramnya harus dicuci di tubuh, tapi wanita tidak boleh. Jadi mohon maaf para ibu nggih, saya bicara apa adanya tentang Islam loh ya. Mohon tidak tersinggung. Wanita itu sebenarnya di luar rumah itu pakai pakaian apa adanya. Maksudnya apa adanya, tidak boleh diwangi-wangiin, dan tubuhnya wanita juga tidak boleh diberi minyak wangi. Terus wanita di mana pakai parfumnya? Di rumah. Tapi yang terjadi sekarang faktanya adalah kebalikannya. Di rumah alhamdulillah ambune keringet, ambune apa niku lho napa? Gosong. Sangit. Baunya bau asap makanan, bau keringat karena nyuci-nyuci, masak-masak, nyapu-nyapu. Tapi kalau keluar, masya Allah, tabarakallah, wanginya luar biasa. Sebaliknya bapak-bapak, nah ini bapak-bapak, kebanyakan dari laki-laki itu mau dalam rumah, di luar rumah tidak pernah pakai parfum. Rasulullah itu setiap keluar itu memakai harum-haruman. Padahal beliau keringatnya harum. Sudah sering saya sampaikan, Rasulullah itu keringatnya harum. Bahkan keringatnya Nabi pernah diperas, diambil oleh Ummu Sulaim bintu Milhan, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhuma, dan dicampurkan kepada minyak wangi parfumnya Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, bertambah wangi. Itu keringatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu-ibu sekarang bagaimana? Jadi seperti itu sebenarnya. Jadi kalau sudah pakaian dicuci sudah, tidak usah disemprot ibu-ibu. Ibu-ibu pakai wangi-wangian itu dalam rumah. Wah Ustaz, gak pede lah ini biasanya gitu. Kalau keluar rumah lah, makanya mandi yang bersih, pakai sabun, pakai sampo. Semprot apa-apa, sudah keluar rumah. Yang penting tidak keluar apa? Bau yang tidak sedap. Naudzubillah min dzalik, karena Nabi SAW melarangnya. Karena wanita yang keluar rumah memakai harum-haruman seperti wanita yang dikatakan berzina dengan harum-harumannya. Karena berzina itu tidak hanya dengan apa? Kemaluan. Bisa dengan mata, bisa dengan wangian. Dia menarik laki-laki lain yang bukan mahramnya, naudzubillah, dan yang bukan suaminya. Jadi di hari tanggal 10, jadi begini runtutannya. Tanggal 8 bermula ibadah haji. Kemudian bagi haji ifrad dan haji qiron, kalau dia baru datang tanggal 8, ya pada saat itu dia berniat. Tapi kalau sudah datang sebelumnya, dia tetap berniat dan tidak melakukan tahalul. Tidak boleh melepas baju ihramnya, kecuali ganti. Kalau ganti boleh, tapi dilepas ganti pakaian biasa tidak boleh. Tapi kalau berganti kain ihram karena kotor, kain yang pertama tadi sudah kotor mau dicuci, silahkan, boleh. Tapi tidak boleh dilepas berganti dengan pakaian yang berjahit, tidak boleh. Karena mereka harus tetap dalam keadaan ihramnya. Kemudian nanti berdiam diri tanggal 8 itu bermalam di mana? Di Mina. Bermalam di Mina tanggal 8 itu. Dan boleh datang. Ya, boleh. Kalau jamaah haji Saudi domestik, saya hampir setiap tahun membimbing mereka itu sejak tanggal 6 sudah datang. Tanggal 6 datang supaya apa? Jadi haji itu kalau datangnya sebelum, kita bisa mempersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya, supaya juga kita itu. Jadi pemerintah itu memberangkatkan bukan ben badine akeh, tidak. Itu adaannya biar kita semakin banyak ibadah. Makanya orang itu jangan suudzon terus, harus husnudzon itu, berbaik sangka gitu. Ben badine akeh, jangan begitu. Ben ibadahnya akeh gitu loh, kita badane, dan adaptasi, Pak. Karena banyak yang tidak bisa adaptasi. Dan mohon maaf ya para jemaah, saya mendapati yang tidak bisa adaptasi itu usia yang antara 30 sampai 50. Ini jamaah saya loh ya. Yang 50 ke atas bisa, yang 30 ke bawah bisa. Kenapa? Ayo siapa bisa menjawab? Kok yang sepuh-sepuh malah bisa adaptasi? Kalau anak-anak mudah adaptasi. Tapi yang 30 sampai 50 kok sulit adaptasi, kenapa? Saya kasih tahu rahasianya, Pak. Kalau yang 30 ke bawah, ini memang fisiknya masih bagus, dia cepat adaptasi.
Anak-anak saya itu cepat adaptasi, anak-anak kecil itu. Kemudian yang sudah sepuh, karena niat yang kuat, itu mampu adaptasi. Tayang 30-50 kedonyan. Kedonyan dan apa? Itu niatnya cari prestis supaya nanti dipanggil Pak Haji. Gak kuat itu. Wong teko panas kok ngene. Peh, panas rek. Kalau sudah peh itu nanti dia kuat itu. Karena dia sudah apa? Membuat dirinya sendiri lemah. Semua itu dari diri, Pak. Dorongan dari diri. Makanya niat itu dibutuhkan. Niat harus benar. Kalau niatnya benar, kuat, Pak. Coba nggih panjenengan sholat subuh ini kan, kalau saya kan masih muda, Pak. Masih 48, masih muda, 47, 48 saya. Bapak-bapak yang sudah 70-an. Itu kalau niatnya tidak kuat, tidak berangkat, Pak. Tidak berangkat. Pasti tidak berangkat. Nah, mungkin saya kalau nanti sudah 70-an ya tangis, keteklean, sikil balung wis watos gak enak. Rematik, asam urat, apa asma, apalagi macam-macam penyakit umur 70 itu. Tapi masih berangkat. Kenapa kuat? Saya tanya, kenapa, Pak? Itu niatnya. Dan saya itu sering ngelirik. Saya ngantukan umur 30 sampai 50. Nang masjid ngantukan ya. Pengajian iso turui, berarti ustadnya pinter lek nguru-nguru ya. Ya, dongeng mau pinter. Tapi yang 70 itu melek, saya ditatap terus, masya Allah semangat melihat saya mengaji, semangat. Kenapa? Itu tadi niat, Pak. Kembali kepada haji itu. Jadi bermalam menginap di tanggal 8. Keesokan harinya itu persiapan menuju kemana? Ke Arafah. Kapan berangkatnya? Tunggu sampai matahari terbit. Sekarang terbitnya jam berapa ini tuluknya? Tuluk atau suruk namanya? Suruk atau tuluk itu terbit pukul 05 lebih berapa? 4. 05 lebih 4. Kalau sudah terbit silakan pergi menuju Arafah. Jelas? Kalau mampu nanti berhenti di masjid titik-titik, siapa namanya? Lupa ini jawabnya. Sholat di sana kalau mampu di situ. Kalau tidak mampu lanjutkan sampai masuk betul-betul masuk Arafah. Masjid apa itu? Namiro. Masjid Lamongan ya. Itu kan nyuntuh namanya, nggak apa. Seperti masjid kami di di kampung Arab Inggris, Masjid Jami' Makkah Al-Mukarramah ya. Tapi Masjid Madinah nggak ada ya. Ya, Masjid Namiro ada, masjid ini ada. Baik. Berangkat. Kemudian masuk di Arafah. Jangan tinggalkan Arafah kecuali sudah tenggelam atau terbenamnya matahari, yaitu ghurubus syamsi. Masuk waktu sholat maghrib. Di Arafah apa yang perlu kita lakukan? Di sana wukuf. Wukuf itu bukan jalan-jalan, diam. Untuk memperbanyak ibadah. Silakan memperbanyak baca Quran, berzikir, berdoa kepada Allah, mohon ampunan kepada Allah ya. Kalau ada orang butuh sedekah, disedekahi di sana. Kemudian nanti sholat zuhur dan asar jamak takdim dikerjakan di waktu zuhur, dikosor yang asalnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, dan ada khutbah yang dibacakan ketika itu sebelum sholat. Ini dilakukan di Arafah. Dan jangan keluar dari wilayah batas Arafah. Dan tidak ada tuntunannya naik-naik di bukit. Nah, di sana ada sebuah bukit yang orang-orang banyak yang salah paham, banyak yang naik-naik di sana. Tapi di sana justru berselfie, bukan beribadah. Seharusnya beribadah di situ. Karena Arafah itu rukunnya ibadah haji. Al-Hajju Arafah. Dan di hari itu adalah waktu yang sangat mustajab. Orang berdoa di hari tersebut. Dan kita disuruh memperbanyak doa. Khususnya apa? Doa yang berbunyi apa? Siapa yang bisa berjamaah? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan doa-doa yang lainnya. Setelah huruf, jangan sholat maghrib di Arafah. Tidak ada tuntunan begitu. Walaupun sah, tapi sah tidak ada tuntunannya, menyelisih sunnah. Nanti langsung setelah huruf itu tenggelam, terbenamnya matahari, langsung menuju Muzdalifah.
untuk bermalam mabit di Musdalifah. Sesampai di Musdalifah tidak usah sibuk mencari kerikil, karena di sana sebenarnya tidak ada tuntunan mencari kerikil, tapi boleh. Tapi sibukkan dengan sholat lebih dahulu. Datang wudu, ya, bebersih dulu, buang hajat, buang air kecil, air besar, wudu, kemudian sholat jamak takhir di waktu sholat isya, maghrib dan isya. Maghrib 3 rakaat, qomat, kemudian isya 2 rakaat. Sesudah itu zikir, tidur. Tidak disyariatkan membaca Quran, memperbanyak zikir, berdoa ketika itu. Rasulullah tidur, karena ibadahnya adalah tidur. Jadi tidur itu bisa bernilai apa? Ibadah. Sampai nanti bangun sebelum subuh silakan sholat witir, tidak apa-apa. Karena Rasulullah itu juga ketika safar tetap witir. Witir minimal 3 rakaat, minimal 1 rakaat, dan boleh 3 rakaat. Silakan sholat witir. Sehabis itu sholat subuh berjamaah. Sesudah subuh berzikir, ya, berzikir sampai nanti langit menjadi cerah, tapi jangan tunggu terbit matahari keluar dari Musdalifah. Beda dengan tadi, keluar dari Mina menuju Arafah tunggu terbit. Kalau keluar dari Musdalifah jangan tunggu terbit. Begitu terang seperti inilah, terang langsung segera apa? Keluar. Pokoknya sudah terang, sudah kelihatan terang, segera keluar sebelum terbit. Sudah terbit dan mulai panas, itu berarti kita ketelatan, tapi tidak apa-apa. Kemudian langsung tanggal 10 itu. Jadi keluar itu tanggal 10. Keluar tanggal 10. Menuju mana para jemaah? Mina kembali. Untuk melakukan amalan yang pertama adalah lempar romyu jamrotil aqobah, melempar jamroh yang terjauh dari Mina, terdekat dari posisi Makkah. Jamroh 7 kali. Setiap lemparan Allahu Akbar, masuk. Bukan dilemparkan sampai mental mengenai temboknya, bukan itu kesalahan dalam melempar. Yang penting masuk ke lubangnya. Allahu Akbar kedua sampai yang ketujuh, tidak boleh dilemparkan sekaligus, dihitung satu. Sesudah itu tidak ada berdoa, karena berdoa itu setelah jamroh as-sughra dan al-wusta. Jamroh pertama dan kedua, jamroh ketiga ini tidak ada, pulang. Setelah itu boleh melaksanakan beberapa amalan, yaitu menyembelih hadyu bagi yang berkewajiban membayar hadyu, kemudian bercukur. Selanjutnya boleh istirahat dulu di kemah bagi yang tidak kuat, dan sebaiknya melanjutkan perjalanan ke Makkah untuk melaksanakan tawaf haji, yaitu tawaf al-ifadhah namanya. Ini rentetannya para jemaah. Baru kemudian kita nanti menyelesaikan amalan-amalan yang lain. Kalau sudah tahallul yang kedua, maka kita sudah halal segala sesuatu. Tapi ketika itu kita masih pakai pakaian ihram kalau langsung. Kalau pulang dulu ganti pakaian biasa sudah bisa. Nah, karena sudah tahallul pertama, silakan ganti. Walaupun belum tawaf apa? Ifadhah. Tapi kalau langsung tawaf ifadhah bagus. Supaya tidak, sebab kalau orang itu begini para jemaah ya. Orang itu kalau capek dibuat istirahat, itu tambah capek bangunnya. Pernah mengalami ya? Tapi kalau capek diteruskan dulu amalannya sampai selesai, ini masih terbantu kita untuk beramal. Nanti selesai kita baru istirahat total. Dijelaskan di sini ya, falamma kana yaumun nahri qama aliyun, Ali berdiri melaksanakan ya indal jamrati, di sisi jamrah. Faqara 'alan nasi, maka Ali ketika itu membacakan kepada manusia awaila surati bara'ata, awal dari surat Bara'ah, surat Taubat, surat yang ke-9. Wa fiha ma sabaqa min nabdil uhudi wal imhali wal itmami. Dan di dalam surat Bara'ah ini telah disebutkan apa yang berlalu dari orang-orang musyrik. Dia membatalkan perjanjian-perjanjian, dan juga al-imhal, diperintahkan untuk kaum muslimin ini menunda, tidak langsung ikut membatalkannya, wal itmam, untuk menyempurnakannya. Wa ba'atsa Abu Bakr radhiyallahu anhu, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengutus rijalan, beberapa orang lelaki sahabat, yunadauna, mereka menyeru dan memanggil, ala la yahujju ba'da hadzal ami musyrikun. Ketahuilah, ini utusannya Abu Bakar, ketahuilah tidak boleh lagi berhaji
ba'da hadzal ami, setelah tahun ini musyrik, seorang musyrik pun. Kenapa para jamaah? Karena mereka melanggar apa? Perjanjian. Jadi ini untuk menepis tuduhan kalau umat Islam itu apa tidak dengan non muslim, tidak benar, karena mereka yang sering melanggar apa? Perjanjian. Alhamdulillah umat Islam diajari oleh Islam untuk senantiasa setia dengan apa? Perjanjian. Setia dengan perjanjian. Baik. Wala yatufu bil baiti uryan, dan tidak boleh tawaf di Baitullah, di Ka'bah, seorang yang telanjang atau orang-orang yang telanjang. Karena ketika Ka'bah dan Masjidil Haram dikuasai kaum musyrikin, itu mereka tawafnya apa? Telanjang. Naudzubillah min dzalik. Jadi mereka tawafnya telanjang, kemudian ketika tawaf bersiul-siul dan bertepuk tangan. Dan ibadah ini selalu, ibadahnya kaum musyrik ini selalu terulang, diikuti oleh orang. Jadi di masjid itu tidak boleh kita bersiul-siul, bertepuk tangan, tidak boleh. Jadi kalau ada sesuatu yang buat kita tertawa, jangan bersiul-siul dan malah bertepuk tangan. Lihat antum, panjenengan pernah nonton bola itu ya. Kalau gol bagaimana? Siul-siul dan apa? Tepuk tangan. Naudzubillah min dzalik, tidak boleh. Itu bukan ibadahnya kaum muslimin ketika itu. Jadi dilarang lagi untuk melaksanakan ibadah haji di tahun yang berikutnya, dan juga tidak boleh tawaf dalam keadaan telanjang. Naudzubillah min dzalik. Kita tidak bisa bayangkan ya bagaimana keadaan Masjidil Haram ketika itu. Sudah 360 buah berhala sebelumnya ada di situ. Ya, penuh. Jadi Masjidil Haram itu dipenuhi dengan berhala. Bahkan di dalam Ka'bah ada Hubal diletakkan di situ, berhala yang paling besarnya. Naudzubillah min dzalik. Kemudian dibersihkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kita ke sana sekarang sudah tidak ada berhala, bersih. Jadi Saudi Arabia kalau antum pergi kemanapun bersih, ya, bersih dari berhala-berhala. Tidak ada. Dulu banyak berhala-berhala yang dibawa dari negeri lain maupun yang dibuat di waktu itu di tanah Arab waktu itu. Sebagaimana sudah saya kisahkan ya, berhala yang dibawa dari negeri yang lain. Ada yang tahu? Dari mana dibawanya itu? Dari negeri lain, dari kaumnya Nabi Nuh, dibawa berhalanya sampai ke tanah Arab. Naudzubillah min dzalik. Atas perintah setan untuk bawa berhala itu, sehingga tanah Arab itu penuh dengan berhala berjamaah ketika itu. Batu-batu berhala, kemudian patung-patung dari kayu berhala. Sudah kita kisahkan dulu ya. Awal-awal saya menjelaskan tentang pelajaran sirah ini. Dan ini adalah perjalanan haji yang teragung yang pernah dialami oleh Abu Bakar Siddiq setelah sebelumnya dihalang-halangi oleh kaum musyrik. Maka mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Jadi perbuatan buruk itu balasannya setimpal. Makanya para ulama memiliki kaidah, tolong ini diingat jamaah Bapak dan Ibu, al jazaa'u min jinsil amal. Balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan jenis amalnya. Kalau kita berbuat baik, maka balasannya baik. Jika kita berbuat buruk, balasannya buruk. Mohon maaf kalau saya menyinggung ya. Saya mau cerita sedikit. Kemarin sekitaran pukul 8:30 sampai pukul 9, saya bertemu dengan salah satu relawan kami. Beliau ini sebenarnya wakil dari At-Tirmidzi, tapi juga wakil dari Muslim Kediri Peduli atau MKP. 7 hari membantu korban gempa. Itu ketika pulang itu trauma beliau ini. Karena setelah tiba di sana itu setiap hari gempa, Pak. Trauma. Jadi sampai dia pulang itu di rumah itu sering melihat ke atas. Kenapa? Trauma. Dan saya ketika pergi ke Lumajang beberapa waktu yang lalu, kita mengadakan ceramah agama bahasa Jawa untuk apa? Untuk ini terapi trauma healing. Jadi supaya apa? Orang-orang yang trauma bencana itu hilang traumanya. Ketakutan, Pak. Padahal ini Ahlussunnah yang ibadahnya rajin. Beliau cerita, gempanya Ustaz bukan hanya begini-begini, kita goyang yang ini. Gempanya begini-begini. Jadi badan itu seperti ini. Bukan badan begini, Pak. Begini-begini. Dan itu sering kali. Selama 7 hari itu terus. Dan setiap gempa itu langsung mereka keluar, itu semua brok, ada yang brok itu. Karena rumah-rumah itu
ketika gempa susulan itu banyak yang roboh, Pak. Bayangkan 60.000 lebih rumah roboh. Panjenengan bayangkan ya. Ini bencana nasional para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian relawan itu cerita, insya Allah relawan ini jujur orangnya. Beberapa waktu sebelum kejadian gempa itu ada pertemuan LGBT di daerah sana. Naudzubillah min dzalik. Lihat. Ini sudah bukan sekali para jemaah dalam sejarah umat manusia di mana ada LGBT apalagi melakukan kejahatan seksual, di situ akan ada bencana. Naudzubillah min dzalik. Apalagi kalau kita membaca hadis-hadis Nabi SAW, disebutkan dalam hadis bahwa di tengah-tengah umat ini kata Nabi akan terjadi khosfun, penenggelaman manusia ke dalam bumi. Yang kedua akan terjadi qadzafun, dijatuhinya manusia bebatuan dari langit. Jadi nanti akan terjadi ini para jemaah. Dan terjadi maskhun, dirubahnya wajah-wajah manusia menjadi wajah-wajah hewan. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wa mata dzalik, kapan itu terjadi? Beliau menjawab, idza dhaharatil kiyanu, jika mulai muncul biduanita yang menyanyi dan berlenggak-lenggok. Ini Nabi yang mengatakan, bukan saya. Apabila muncul menyanyi berlenggak, alat-alat musik. Sekarang ini para jemaah, ya mohon maaf saya itu. Sekarang ini kalau ada walimah, ya Allah ya Rabbi, suaranya itu menggetarkan tubuh, bukan hanya ini, rumah-rumah bergetar, tembok-tembok, kemudian kaca-kaca. Bahkan saya lewat pakai mobil itu getar, Pak. Dan dadanya mak dum. Dulu kan tidak biasa saja lah. Dulu begitu. Sekarang kayaknya saingan, tinggi-tinggian apa? Sound system itu. Dulu nggak ada di Kerek, dulu satu begitu aja. Sekarang luar biasa. Dan masyarakat seperti membiarkan, tidak ada yang memperingatkan hal itu. Naudzubillah min dzalik. Bahkan itu ada yang kayak show di jalan itu, kalau ada gentengnya orang jatuh gara-gara sound system, tertawa bangga, malah di video, Pak. Seperti menantang berjemaah. Bahkan di satu daerah tuh kolam ikan lele sampai pecah, lelenya terhambur kemana-mana. Allahu Akbar, Allahul Musta'an. Dan tidak ada yang memperingatkan. Harusnya ini pejabat terkait memperingatkan. Berkumpul Pak Lurah, didatangkan BPD, datangkan Babin Kamtimas, Babinsa, dikumpulkan. Seperti ini harusnya dilarang, Pak. Mengganggu ketertiban ini. Tidak boleh, dalam agama kita tidak boleh mengganggu seperti ini. Ini nanti menimbulkan bencana loh. Dan saya sudah survei. Setiap ada bencana saya tanya penduduk di situ. Molimo itu ada di situ. Dan kemarin juga, naudzubillah min dzalik. Kemarin juga sama, ngeri Ustaz. Semua cerita gitu, ngeri Ustaz. Saya sengaja tanya, Pak. Tidak mungkin bencana itu ada. Tapi kalau orang yang ahli geologi katanya, menurut BMKG Ustaz, itu kan pergeseran lempengan bumi, pergeseran tanah. Saya tanya yang menggeser siapa? Sampai bisa ngomong pergeseran yang geser siapa? Terus saya mau tanya dulu, semua yang berpotensi terjadi gempa, kenapa tidak terjadi gempa? Kenapa yang terjadi di situ saja? Mestinya kalau semua potensi semuanya kena. Kalau menurut ilmu geologi, ya dikira Ustaz bodoh nggak ngerti geologi. Jadi kalau menurut ilmu geologi, kalau mestinya bumi ini berpotensi, daerah sini berpotensi terjadi gempa, mestinya seluruh daerah ini akan hancur. Kenapa Allah memilih daerah ini, yang ini tidak hancur? Kalau orang mengatakan, Ustaz, tapi kan ada orang yang soleh. Disebutkan dalam dalil, manusia itu seperti naik bahtera, Pak. Kalau ada yang melubangi di bawah, tidak ada yang memperingatkan, semua tenggelam. Bukan yang di bawah yang melubangi, seluruh awak kapal, seluruh penumpang akan tenggelam. Hanya saja Allah itu maha adil, maha sayang kepada kita. Yang meninggalnya baik
dibangkitkan dalam keadaan baik. Yang meninggalnya buruk, sedang berbuat zina, laki-laki sama laki-laki, nanti akan dihukum ketika bangkit dalam keadaan buruk para jemaah. Dan hukuman dalam Islam itu pelaku zina sesama jenis, pelaku liwat itu lebih berat daripada hukuman untuk zina dengan lawan jenis. Kita lihat ya, perempuan dengan perempuan itu hukumannya cambuk 100 kali. Perempuan ketahuan menunggangi perempuan, cambuk 100 kali. Laki-laki ketahuan berhubungan dengan laki-laki, dibawa ke atas gunung yang tinggi, dijatuhkan dari atas puncak gunung. Itu hukumannya. Dan tidak ada hukuman seperti itu dalam hukuman zina dengan lawan jenis. Ya, kenapa para jamaah? Ada yang tahu hikmahnya? Karena kalau hubungan sesama jenis membuat manusia punah. Kalau hubungan dengan sama jenis walaupun haram, masih akan lahir anak manusia walaupun dengan cara yang haram. Ini Islam pandangannya. Dan pandangan Islam itu cocok dengan kekinian. Tinggal kita ini paham apa enggak. Kalau kita paham insya Allah cocok para jamaah. Oh ngeri para jamaah, sampai trauma. Jadi setiap saat guncang-guncang ini, naudzubillah min dzalik. Dan pada saat goncangan pertama itu Pak, itu teman-teman masih mendapati ada saja yang berbuat maksiat, masih berani itu. Akhirnya goncangan kedua hancur. Naudzubillah min dzalik. Itu sampai relawan itu trauma. Tapi ya itu, kalau kita nasihati seperti ini sudah banyak ustadz dibully itu. Kalau saya nggak apa-apa, dibully nggak apa-apa. Dijauhi orang itu belum tentu kita dijauhi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tidak memperingatkan umat, itu kasihan yang tidak berdosa Pak, yang rajin beribadah, semua kena loh bencana itu. Mau yang rajin ibadah, mau yang berbuat maksiat, semuanya kena. Cuma nanti dibangkitkannya sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing. Demikian bisa disampaikan para jamaah. Dan ini sebagai nasihat buat kita. Dan ketika zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar berpidato, berkhutbah dan memberikan mauidhah hasanah kepada kaum muslimin ketika itu, rakyatnya. Umar mengatakan, "Lau adat, seandainya gempa bumi ini terjadi lagi." Ketika itu terjadi gempa ringan di Madinah, goncang, tapi tidak sampai merobohkan rumah Pak. Ketika itu Umar langsung mengumpulkan rakyatnya. Lau adat, seandainya gempa ini kembali lagi terjadi, azalzalah ini, kata Umar, la usakinukum fiha, kalian tidak akan aku tempatkan, aku izinkan bertempat tinggal di Madinah, aku usir dari Madinah. Itu yang dikatakan itu ahli maksiatnya. Alhamdulillah, itu Umar itu kan memimpin dari tahun 13 sampai tahun 23. Berarti sekitar 1411 tahun yang lalu. Bukan, 1421 tahun yang lalu. Karena sekarang 1444. Nah, itu tidak ada gempa 15 abad. Sejak Umar mengultimatum, Umar tegas itu, kalau kalian tidak mau berhenti maksiat, terjadi gempa lagi, tak usir kamu, tak usir dari Madinah itu. Itu kalau diterapkan di sini katanya ini pemimpin tidak cinta rakyatnya. Ini justru cinta. Kalau membiarkan rakyatnya kena gempa, ini bukan cinta namanya. Cinta itu dia akan menolong rakyatnya supaya tidak dihukum oleh Allah Ta'ala. Di zamannya Umar bin Abdul Aziz, tadi Umar bin Khattab, sekitar tahun 13 sampai tahun 23 Hijriah. Di zamannya Umar bin Abdul Aziz, saya lupa tahunnya, ini cicitnya Umar bin Khattab ini. Umar bin Abdul Aziz ini cicitnya Umar bin Khattab. Karena dia adalah, begini ceritanya, Umar bin Khattab punya putra namanya Asim, dinikahkan dengan gadis yang jujur, yang anaknya penjual susu, yang tidak mau mencampur itu. Dari anak gadis ini lahir anak lagi, ya tak? Berarti anak gadis ini kan cucunya Umar, ya tak? Lahir anak yang kemudian dinikahi oleh Abdul Aziz, akhirnya menjadi Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini di zamannya pernah menulis surat, kataba ila umaraihi. Beliau menulis surat inda wujudi zalzalah, ketika terjadi gempa. Jadi pernah terjadi gempa di zamannya Umar bin Abdul Aziz, tapi tidak rusak terjadi. Disuruh menulis surat di gubernur-gubernurnya. Isi suratnya apa? Singkat, an yatasaddaqu, hendaknya mereka rakyat bersedekah. Dan kemungkinan besar para jamaah, negeri-negeri yang banyak ditimpa bencana itu masyarakatnya tidak mau atau kurang bersedekah.
Kita bicara masih mayoritas loh, bukan bicara sebagian orang yang masih bersedekah. Makanya sedekah itu menolak apa para jamaah? Bala. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu bisa menolak bala. Dan banyak memang negeri-negeri itu masyarakatnya itu pelit, Pak. Banyak itu. Naudzubillah, kita tahu insyaallah. Dan biasanya masyarakat yang begini banyak ditimpa bala. Kadang itu balanya apa? Tahu tidak para jamaah? Panenan gagal terus. Kadang balanya apa? Panennya banyak tapi harganya anjlok. Itu diantara balak-balaknya. Kadang balaknya apa? Kekeringan. Dan kemarin itu Pak, itu relawan mencoba untuk memasukkan lagi pipa ke dalam sumur. Jadi sumur-sumur di sana itu sat Pak semuanya. Jadi turun ke bawah airnya itu. Ditambah pipa, beberapa pipa itu tidak keluar air. Allahul musta'an walaituqlan. Makanya kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang bertakwa kepada Allah bersabar, dan semoga yang berbuat maksiat segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalan Allah, dan semoga ya kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bencana yang bisa membinasakan. Karena apabila turun bencana para jamaah naudzubillah min dzalik, kita pasti tidak mampu untuk mengatasinya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makaten hingga saketipun aturaken menawi wonten kirang langkungipun kula nyuwun ngapunten, matur nuwun sanget dumateng takmir Masjid Al-Falah Mojoroto Kediri ingkang sampun paring dumateng kula panjenengan panggelan wekdal lan paring pasuguhan. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring piwales ingkang sak sae-saenipun. Langkung-langkung ibu-ibu ingkang sampun nyiapaken sedaya hidangan, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring piwales ingkang sak sae-saenipun. Makaten subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.